Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Oktavania, NIM 201 022 1037, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menulis teks resensi. Dalam materi menulis teks resensi, ada 4 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, yaitu ada pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Lalu yang kedua, ada unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, ada unsur-unsur resensi. Lalu yang keempat, ada langkah-langkah penulisan resensi. Materi pertama yang akan kita bahas sekarang adalah menganalisis buku fiksi dan non-fiksi. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, buku fiksi merupakan hasil imajinasi penulisnya dan tidak menggunakan fakta sebagai dasar penulisannya. Mungkin pula di dalamnya ada fakta di sana-sini, tetapi fakta-fakta itu sudah ditambah-tambah dan direkayasa oleh pengarangnya sesuai dengan keinginannya secara bebas. Hal tersebut sebagaimana yang dijumpai dalam hikayat, anekdot, ataupun fiksi-fiksi ilmiah. Buku fiksi itu contohnya seperti kumpulan puisi, dongeng, cerpen, novel, drama, hikayat, dan juga anekdot. Lalu yang kedua, pengertian buku non-fiksi. Buku non-fiksi menggunakan fakta-fakta dan pendapat-pendapat penulis yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan ataupun objektif. Contoh buku-buku non-fiksi adalah buku pelajaran, buku ilmiah populer, ataupun biografi. Seseorang membaca buku fiksi pada umumnya untuk memperoleh hiburan ataupun rekreasi. Tidak demikian halnya ketika kita membaca buku-buku pelajaran, buku ilmiah, ataupun buku non-fiksi lainnya. Sebab yang kita peroleh dengan membaca buku-buku itu adalah sejumlah informasi, pengetahuan, ataupun wawasan. Materi kedua yang akan kita bahas kali ini yaitu unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, ada karakteristik teks non-fiksi adalah sebagai berikut. Berisi penjelasan tentang suatu hal atau objek tertentu yang faktual. Lalu, penjelasannya itu berupa fakta ataupun gagasan atau pendapat-pendapat penulis ataupun kutipan dari sumber lain. Yang ketiga, dapat dilengkapi dengan gambar-gambar seperti grafik, tabel, atau diagram. Dalam bentuk yang lebih lengkap, teks non-fiksi dibentuk oleh bagian-bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pengertian pendahuluan berisi latar belakang atau pengenalan tentang tema yang akan dipaparkan. Lalu ada pembahasan berupa uraian terperinci tentang tema yang akan dipilih. Lalu ada penutup berupa kesimpulan sekaligus harapan penulis tentang tema yang telah dipaparkan. Lalu ada karakteristik teks fiksi adalah sebagai berikut. Fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Yang kedua, umumnya fiksi menggunakan bahasa
yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Yang ketiga, umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Dari segi kebahasaan, teks non-fiksi menggunakan kata-kata lugas, bermakna apa adanya, tidak mengalami pergeseran ataupun penambahan seperti halnya yang biasa digunakan dalam karya-karya fiksi. Selain itu, teks non-fiksi banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan bidang yang dibahasnya. Apabila teks itu membahas masalah pendidikan, kata-kata teknis bidang pendidikan banyak digunakan di dalamnya. Demikian pula, apabila teks itu berkenaan dengan masalah kesastraan, istilah-istilah kesastraan yang juga akan dominan. Yang selanjutnya, yang angkat kita bahas kali ini yaitu menulis resensi buku ilmiah populer. Dalam menulis buku ilmiah populer, kita harus mengetahui unsur-unsur dari resensi. Yang pertama, ada latar belakang buku. Penulis dapat memulai dengan mengemukakan tema dari buku itu. Apa yang sebenarnya yang ingin disampaikan buku itu? Demikianlah pertanyaan yang harus dijawab penulis dalam mengawali pembahasannya. Untuk itu, penulis dapat menyampaikan ringkasan atau ikhtisar buku itu dapat memperoleh gambaran mengenai isi buku itu. Deskripsi mengenai buku itu tidak hanya menyangkut isinya, tetapi juga dapat menyangkut badan mana yang telah menerbitkan buku itu, kapan dan di mana diterbitkan, berapa tebalnya, jumlah bab dan halaman, dan kalau perlu sampai pada format penyajiannya. Penulis resensi dapat pula memperkenalkan pengarangnya, namanya, ketenaran yang diperolehnya, buku yang telah ditulisnya, atau mengapa ia sampai menulis buku itu. Pendeknya, semua hal yang menyangkut latar belakang buku itu yang kiranya perlu diketahui pembaca, haruslah dikemukakan penulis. Dengan demikian, sebelum masuk ke teknis penilaian, para pembaca sudah mengetahui sedikit mengenai buku itu. Lalu ada jenis buku. Selera pembaca buku berbeda-beda. Ada yang menyukai cerita misteri, fantasi, roman, komedi, biografi, dan sebagainya. Meskipun memiliki perbedaan selera, pada umumnya mereka memiliki kesamaan, yakni sama-sama ingin mengetahui ulasan atau gambaran jika ada buku yang baru diterbitkan. Disinilah salah satu tugas seorang presensi. Ia harus menunjukkan kepada pembaca buku yang baru diterbitkan tersebut termasuk golongan buku yang mana. Lalu, keunggulan buku. Mengenai keunggulan buku, penulis resensi pertama-tama memperkenalkan organisasinya. Maksud dari organisasi itu adalah kerangka buku tersebut. Hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Apakah hubungan tersebut harmonis, jelas, dan memperlihatkan perkembangan yang masuk akal? Apakah bagian yang terdahulu menjadi sebab atau dasar bagi bagian yang menyusul? Hal lainnya dari masalah keunggulan buku adalah bahasanya. Barangkali ada yang berpendapat bahwa yang penting itu isinya, bahasa tidak penting. Akan tetapi, bagaimana mungkin pembaca dapat memahami sesuatu kalau bahasa yang digunakan tidak dapat dimengerti orang lain? Mengapa sesuatu yang dapat disampaikan dengan mudah dan sederhana dalam bahasa yang jelas dan teratur harus disampaikan secara berbelit-belit dalam rangkaian kalimat dan urutan kata yang tidak masuk akal? Buku-buku ilmiah misalnya,
bukan dimaksudkan menjadi buku-buku sastra. Namun, perbedaan esensial antara buku ilmiah dan buku sastra bukan antara bahasa yang baik dengan bahasa yang tidak baik. Keduanya harus menggunakan bahasa yang baik. Perbedaannya terletak dalam bahasa. Untuk karya ilmiah harus bersifat denotatif, hanya boleh menimbulkan satu penafsiran, sedangkan bahasa sastra memungkinkan orang untuk mengembangkan imajinasinya. Bahasanya harus bersifat konotatif. Bahasa yang baik dinilai dari struktur kalimatnya, hubungan antar kalimat, serta pilihan kata yang dipergunakan. Semuanya akan menciptakan gaya bahasa yang dipakai. Misalnya buku-buku novel. Walaupun ditulis dengan tipe umum yang sama, tetapi memperlihatkan perbedaan-perbedaan. Novel-novel historis dapat dilukiskan dengan karakter-karakter yang stereotip atau karakter-karakter yang vital. Tokoh-tokoh yang disenangi harus bergulat dengan masalah aktual pada masanya. Cara pendekatan seorang novelis berkisar antara romantis dan realistis. Jalan cerita, plot, alur bisa bersifat mencekam, membangun, tetapi dapat juga membosankan. Di samping itu, masih terdapat pula perbedaan-perbedaan yang besar dalam tema, perwatakan tokoh, perincian, dan ilustrasi, serta gaya bahasanya. Tidak ada dua buku, entah fiksi atau non-fiksi, yang sama gaya bahasanya. Aspek berikutnya yang dapat dikemukakan oleh penulis resensi dalam memberikan penilaiannya adalah masalah teknik. Sebuah buku yang baik harus pula ditampilkan dalam wajah yang baik. Pengertian wajah yang baik di sini adalah segala sesuatu yang menyangkut perwajahannya atau layout, kebersihan, dan lebih lagi pencetakannya. Kesalahan dalam mencetak kata-kata atau menempatkan tanda baca akan sangat mengganggu para pembaca. Oleh sebab itu, salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya adalah memberi catatan mengenai kesalahan-kesalahan pencetakan. Mungkin hal itu disebabkan oleh petugas di percetakan, tetapi juga ada kemungkinan kesalahan dari pengarang. Sebelum suatu buku dipublikasikan, pengarang selalu diberi kesempatan untuk mengoreksi kembali cetak cobanya. Seorang penulis resensi harus berusaha dengan tepat menunjukkan keunggulan buku itu dengan memberikan penilaian langsung, dengan memberi kutipan-kutipan yang tepat, dan menunjukkan pertalian yang kompak antara bagian-bagiannya. Menilai sebuah buku berarti memberi saran kepada pembaca untuk menolak atau menerima kehadiran buku itu. Oleh sebab itu, jangan pula menolak kehadiran sebuah buku hanya dengan menyoroti sebagian saja dari buku itu. Sebuah buku harus dinilai secara keseluruhannya. Suatu bagian boleh dipakai sebagai ilustrasi keunggulannya. Namun, satu bagian saja yang sangat jelek jangan dipakai sebagai ilustrasi bahwa seluruh buku adalah demikian. Penulis resensi harus tetap berusaha untuk memberi kesan kepada pembaca bahwa penilaiannya telah diberikan secara jujur dan juga objektif. Lalu, nilai atau evaluasi buku. Dengan memberikan gambaran mengenai latar belakang dan mengemukakan pokok-pokok yang menjadi sasaran penilaian, penulis resensi sebenarnya telah memberikan pendapatnya mengenai nilai-nilai buku itu. Mengkritik berarti memberi pertimbangan, menilai, dan menunjukkan kelebihan dan kekurangan buku itu secara penuh tanggung jawab. Tugas pokok penulis resensi adalah memberi sugesti kepada para pembaca. Apakah sebuah buku patut dibaca atau tidak? Ia harus melukiskan dasar-dasar serta kriteria-kriteria yang dipergunakan untuk membentuk pendapatnya itu. Keempat sasaran penilaian, organisasi, isi, bahasa, dan teknik, di atas tidak dapat diterapkan secara mekanis. Sering suatu unsur lebih mendapat tekanan daripada unsur lainnya. Beberapa ciri secara tersendiri
mungkin dianggap baik atau buruk sesuai dengan perhatian yang khusus dari pengarang aslinya. Penulis resensi bisa saja mengubah urutan keempat sasaran penilaian di atas atau menekankan salah satu di antaranya. Khusus berkenaan dengan resensi karya sastra, langkah pertama yang harus dilakukan tentulah membaca dan memahami isi karya yang bersangkutan. Pemahaman terhadap karya akan menentukan langkah apresiasi penulis. Jadi, penulis resensi seyogyanya memahami dulu karya yang telah dibacanya itu agar tanggapan terhadap karya itu tidak ngawur. Selepas itu, cobalah membuat semacam resum, ikhtisar, atau ringkasannya dengan menggunakan bahasa sendiri. Pada saat melakukannya, sebaiknya penulis tidak lagi membuka buku yang sudah dibaca. Tujuannya agar apa yang dituangkan dan apa yang ditulis orisinal bahasa penulis itu sendiri. Ringkasannya sendiri tidak perlu terperinci. Jangan pula hendak mengungkapkan semuanya, karena mustahil itu dilakukan dalam resensi yang hanya memerlukan 3 atau 5 halaman kuarto. Cukup berupa cuplikan secara umum, lalu berikan penilaian. Dalam penilaian, penulis perlu mengungkapkan alasannya, contoh, makna, kelebihan, dan kelemahannya itu. Untuk itu, penafsiran penting artinya dalam memberi penilaian, semuanya diungkapkan secara sepintas, tak perlu mendalam dan terlalu teknis. Hal yang terpenting, penulis mewartakan gambaran umum isi buku, berikut kelebihan dan kekurangannya. Kita telah memahami bahwa resensi atau teks ulasan merupakan suatu teks yang berisi pembahasan ataupun penilaian terhadap suatu buku atau karya-karya lainnya. Resensi disusun berdasarkan tafsiran ataupun pemahaman atas isi buku yang kita baca. Berbeda dengan penafsiran terhadap teks lainnya yang lebih tertuju pada kepentingan kita sendiri. Penyusunan resensi selalu ditunjukkan untuk kepentingan orang lain. Hasil pemahaman itu kemudian disampaikan kepada khalayak. Untuk menyusun teks seperti itu, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas, yang meliputi judul, penulis, nama penerbit, tahun terbit, termasuk ketebalan ataupun harga buku. Yang kedua, mencatat hal-hal menarik atau penting dari isi buku, seperti latar belakang buku, jenis buku, dan keunggulan-keunggulan atau kelemahan buku. Yang ketiga, merumuskan penilaian tentang isi dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan. Lalu yang keempat, mengembangkan resensi dengan memperhatikan kelengkapan unsur-unsur atau struktur dan kaidah kebahasaannya. Dalam mengembangkan teks resensi, dengan memperhatikan kelengkapan unsur-unsur atau struktur dan kaidah kebahasaannya. Yang pertama ada struktur teks resensi, mencakup identitas buku, orientasi, ringkasan isi buku, analisis, dan penilaian atau evaluasi. Selain itu, sering pula disertai rekomendasi yang berisikan saran-saran kepada pembaca. Yang pertama, identitas karya. Identitas karya dalam contoh mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku.
Lalu ada orientasi. Orientasi dalam paragraf pertama, yakni dengan mengenalkan latar belakang ataupun jenis buku. Lalu ada ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi buku secara keseluruhan. Analisis berupa paparan tentang hubungan antar bagian buku, termasuk kelebihan dan kekurangan. Lalu evaluasi berupa pendapat tentang layak tidaknya buku itu bagi pembaca. Lalu ada kaidah kebahasaan yang menandai teks resensi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang seperti kata bahwa, yakni, yaitu. Lalu, menggunakan konjungsi penyebaban. Contohnya, karena dan sebab. Yang terakhir, menggunakan pernyataan saran atau rekomendasi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan dalam menulis teks resensi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.